Halo semuanya, selamat datang di segmen Analisa. Kembali kita update terkait dengan perkembangan kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel di Subang, Jawa Barat. Ada satu hal yang sangat menarik di jelang kita akan segera mengetahui siapakah para pelakunya. Karena seperti kita bahas di beberapa kali bahwa ada 5 peranan dalam kasus ini. Yang pertama adalah eksekutor atau pelaku utama, kedua adalah dalang, ketiga orang yang membantu, orang yang mengetahui, dan orang yang menutupi. Ini ada 5 kategori. Kalau ini dikatakan hanyalah pekerjaan dari 1-2 orang, sepertinya sangat mustahil sekali, tetapi ini kemungkinan besar dilakukan oleh lebih dari 5 atau bahkan sampai belasan orang, karena dengan banyaknya peranan paling tidak ada 5 hal tersebut. Ada satu hal yang menarik di kasus ini karena di tanggal 18 Agustus kemarin itu sudah tepat 2 tahun teman-teman. Sejumlah saksi, paling tidak ada 20-an saksi yang telah diperiksa baik di Polda Jawa Barat ataupun juga di Polres dan juga di Polsek Jalan Cagak, yang ini memberikan keterangan-keterangan yang sifatnya bukan untuk mencari hal baru, tetapi untuk melakukan konfrontasi satu sama lainnya. Ada beberapa poin yang telah aku siapkan di sini. Pertama adalah komentar terbaru dari keluarga korban, kakak dari almarhumah Ibu Tuti, dan juga keluarga besar dari pihak Yoris. Mereka datang, ini adalah boleh dibilang Yoris pun tidak terlihat bersama karena sepertinya mereka kayaknya sudah pecah kongsi. I don't know exactly what happened. Ini adalah pihak yang tadinya sangat dekat dengan Yoris, Danu dan juga Yoris, tetapi sekarang sepertinya mereka pun juga pecah atau terjadi hal konflik sepertinya yang kita lihat di media massa ataupun juga sosial media. Awalnya kasus ini tuh ada 2 kubu, kubunya Yoris dan juga Danu beserta keluarga masing-masing. Kubu yang kedua adalah kubunya Pak Yose Bu Mimin beserta keluarga masing-masing. Tetapi sekarang sepertinya terpecah menjadi 3 kubu. Danu, Yoris, dan juga Yosef memiliki peranan yang boleh dibilang memiliki opini yang berbeda mengenai kasus ini. Ini juga yang membuat masyarakat begitu heran dan juga aneh ya. Kasus pembunuhan yang melibatkan orang-orang yang diduga kuat adalah orang-orang dekat, seperti keterangan dari kepolisian di awal, di mana diketahui tidak ada kerusakan pintu, kemudian juga ada indikasi banyak sekali yang sudah kita bahas bahwa orang yang datang di malam kejadian tersebut bukanlah orang asing dari kedua korban. Keterangan terakhir dikatakan dari kakak almarhumah Ibu Tuti adalah pokoknya harus wajib keungkap. Moga polisi jujur dan amanah. Kami kakak-kakaknya nggak tenang dan penasaran apapun motifnya. Seperti biasa, kita juga cukup unik ya dengan keluarga ini. Karena waktu pertama kali kasus ini muncul ke media massa, beberapa hari setelah terjadinya peristiwa tersebut, sejumlah kakak dari Ibu Tuti itu juga dilakukan interview ke media massa nasional. Di situ baru kita ngerti, oh ternyata Ibu Tuti ini punya permasalahan dengan istri kedua Pak Yosef, yaitu adalah Ibu Mimin. Dikatakan ada bukti chat, pernah ribut, berantem, dan sebagainya. Tetapi itu setelah kita cross-check dengan alat bukti yang lainnya, alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Ini agak tidak bisa kita serta-mertakan memang betul salah satu petunjuk apakah seseorang tersebut terlibat dengan peristiwa yang dilakukan yang terjadi ke Ibu Tuti, ya dengan melihat siapa yang punya masalah dengan dia. Tetapi bukan berarti orang yang punya masalah sama dia sudah pasti itu yang terlibat, ternyata kan tidak seperti itu. Nah, ini juga membuat masyarakat awalnya sangat curiga dengan Ibu Mimin. Walaupun sampai sekarang pun juga masih banyak yang curiga, tetapi sampai sekarang Polda Jawa Barat, tepatnya penyidik, belum bisa mengkategorikan Bu Mimin sebagai tersangka. Apakah ini adalah salah satu indikasi bahwa Bu Mimin itu tidak terlibat sama sekali? Ini hanyalah masalah efek drama, ada hal-hal yang sifatnya adalah ya mungkin prejudisi dari masyarakat istri kedua yang A, B, C, dan D. Nah, kemudian juga ada beberapa hal yang harus kita bahas mengenai alat bukti. Ini satu hal yang nggak bisa terbantahkan lagi. Berkali-kali aku mengatakan bahwa di kasus Subang itu ada seabrek alat bukti, padahal cuma butuh 2 alat bukti untuk menentukan satu orang tersangka. Ini yang ngebuat kita penasaran apa sih yang menjadi landasan dari Polda Jawa Barat yang terkesan itu jalan di tempat. Berkali-kali memberikan laporan progress report yang mengindikasikan misalnya ada CCTV yang ada sketsa tampak depan, tampak belakang,
kemudian ada beberapa temuan-temuan terbaru, tapi kok sudah lebih dari 2 tahun dengan seabrek alat bukti tersebut belum menentukan tersangka. Salah satunya akan kita bahas adalah mengenai ditemukan bercak darah di kamar Bu Tuti yang bukan ini miliknya dari Bu Tuti. Ini apa yang terjadi? Kita ketahui sebenarnya tidak ada keterangan secara resmi bahwa memang ada keterangan dari penyidik yang mengatakan ditemukan bercak darah tersebut di kamar Ibu Tuti. Dan indikasinya apakah ini miliknya Bu Tuti atau bukan. Kalau interpretasiku jelas ini bukan miliknya Ibu Tuti. Kalau memang itu adalah miliknya Ibu Tuti, ngapain ini menjadi salah satu bagian yang diteliti? Karena kalau memang itu adalah bagian dari tubuhnya Ibu Tuti, ngapain itu menjadi salah satu yang dibahas dan juga dianalisa. Aku menduga sangat kuat sekali bahwa yang ditemukan bercak noda merah tersebut di kamarnya Bu Tuti bukanlah milik Bu Tuti. Lantas pertanyaannya gini, kalau itu memang bukan miliknya Bu Tuti, dugaanku ini adalah keterangan dari penyidik yang mengatakan ditemukan ada 2 DNA asing di lokasi kejadian dan 2 DNA tersebut berasal dari salah satunya adalah noda merah tersebut. Kalau secara logika, apa yang terjadi dengan seseorang tersebut yang mengeluarkan noda merah dari tubuhnya, aku buat lebih halus ya bahasanya, itu karena mungkin yang pertama adalah dia melakukan perlawanan. Ibu Tuti melakukan perlawanan, mungkin senjata yang untuk menghabisi Ibu Tuti itu kebersit atau ngerobek si pelakunya. Itu menjadi salah satu alasan tertinggal noda merah dari si pelaku di sana. Itu adalah yang pertama kemungkinannya. Atau yang kedua telah awalnya terjadi kayak perselisihan, keributan antara kedua korban atau mungkin dengan yang lainnya, karena tidak mungkin ini dilakukan oleh satu orang, dan kemudian salah satu bagian pelaku tersebut ya mengalami luka dan darahnya ada tertinggal di dekat lokasi Ibu Tuti ditemukan di sekitar kamarnya. Karena dari kondisi terakhir Ibu Tuti, seperti aku bahas bahwa aku ingatkan buat kalian, kondisi terakhir Ibu Tuti itu bagian kepala atasnya itu ya remuk ya, karena memang dihantam dengan benda tumpul yang sangat keras sekali, dan ada bibirnya Ibu Tuti itu robek, teman-teman. Nah, bibir Ibu Tuti yang robek ini kan indikasi bahwa misalnya kita dulu lihat lah ya, mungkin yang pernah tinggal di daerah, karena apa ya, dulu kalau aku lihat, karena aku dulu berasal dari kampung di Indonesia yang identik dengan kekerasan dulu ya, karena memang tingkat kemiskinan yang tinggi saat aku kecil dulu. Kalau orang-orang level bawah itu sedang berantem, preman semuanya ketemu, kalau ada yang ngomel, ngerompet, itu biasanya mereka akan melakukan pemukulan ke bagian mulut. Nah, apakah ini salah satu indikasi bahwa Ibu Tuti mungkin sering ngomel, sering mengatakan hal-hal yang dianggap oleh sebagian orang yang sakit hati dengan dia, bahwa ini terlalu berlebihan ngomongnya, makanya yang dihajar langsung mulutnya. Langsung mulutnya kan kelihatan bahwa di situ ada bagian yang robek, teman-teman. Ini adalah satu hal yang mengindikasikan sebegitu bencinya sama Ibu Tuti, makanya nggak heran bagian atasnya Ibu Tuti itu luar biasa sangat menyedihkan, dan aku nggak bisa membayangkan kalau seandainya kalian melihat semua pasti akan sangat miris sekali. Begitupun juga dengan Amel ya. Amel juga nggak bisa dipungkiri, kondisinya juga di bawah mata pun ada yang luka. Kemudian juga beda tipis dengan Ibu Tuti, karena kondisi mereka, dugaanku sangat kuat penyebab kematiannya juga sama ya, karena benda tumpul tersebut yang dihajar di bagian kepalanya. Dan berikutnya juga yang berhubungan dengan alat bukti mengenai ada pisau dan karpet dengan noda merah di sekitar korban. Ini ada pisau dan karpet dengan noda merah di sekitar korban. Nah, dari pisau ini apa yang terjadi? Karena dari ini harus mendapatkan keterangan lebih clear ya, apakah ada kayak luka pisau ke kedua korban. Tapi sepertinya sampai sekarang aku cek jejak digital tidak ada yang mengatakan ada bekas luka pisau. Tapi apakah mungkin jangan-jangan kayak di bibirnya Ibu Tuti, terus juga di bawah matanya Amel itu luka karena pisau? Apakah itu mungkin seperti itu? Ya, ada possibility. Tetapi kalau dari yang lainnya mengenai penyebab kematian sudah dapat dipastikan bahwa itu adalah karena benda tumpul dan mengenai bagian sensitif di kepala, itu yang menyebabkan. Nah, ini juga menjadi salah satu indikasi bahwa ada juga karpet, ada pisau di sana. Apakah orang-orang yang melakukan eksekutor malam itu sebenarnya dilihat sama orang lain? Karena apa bisa ke situ? Karena
aku yakin sekali ada beberapa jejak-jejak, misalnya kan ini masih banyak ya alat bukti yang lainnya teman-teman ya. Hal yang merujuk ke alat bukti itu masih banyak banget, ini cuma sebagian kecil aja. Karena kan di lokasi kejadian juga ditemukan kayak bekas tepak kaki. Bekas tepak kaki yang itu bukan miliknya Ibu Tuti, bukan miliknya Amel, atau bukan miliknya Yosep, itu milik siapa? Itu kan juga bisa menjadi petunjuk yang sangat kuat. Kemudian ada noda-noda, ada jejak dan sebagainya yang sudah kita bahas, tetapi ini yang menurut aku yang paling fundamental. Berikutnya juga mengenai bercak noda merah. Kalau bercak noda merah di media massa, Pak Yosep pun sudah mengakui berbicara di sejumlah media nasional ya, diantaranya adalah kayak TV One, Kompas TV, dikatakan dalam wawancaranya Pak Yosep, memang ada 2 noda merah di baju yang dia pakai di hari itu. Pertama adalah di sekitar kera, noda titik merah. Kedua adalah di sela-sela kayak kancing, itu pun noda titik merah. Yang menjadi pertanyaan adalah, itu noda merah sudah dapat dipastikan adalah dari kedua korban. Kalau nggak dari kedua korban, nggak mungkin akan menjadi pembahasan dari penyidik dari Polda Jawa Barat. Tetapi kita belum punya jawaban yang clear, apakah 2 noda merah tersebut adalah dari satu sumber, ataukah dari keduanya, Bu Tuti dan juga Amel. Kalau itu dari keduanya, Ibu Tuti dan juga Amel, aku penasaran, apa alasan dan juga alibinya kok bisa Pak Yosep punya noda dari kedua sumber putrinya dan juga istrinya. Itu penasaran seperti apa. Pak Yosep sudah memberikan keterangan bahwa itu karena dia pada saat datang membersihkan lokasi kejadian, mungkin dia tersiram dari noda di kamar mandinya, airnya masuk ke situ. Apakah tipikalnya seperti itu? Karena kalau memang seperti itu, bukankah kalau noda merah sudah masuk ke air kan tidak akan sekental itu, tapi kok bisa ada meninggalkan bercak? Ini aku juga pengen tahu penjelasan secara saintisnya seperti apa. Masyarakat itu sudah disuguhkan banyak drama, banyak petunjuk, tapi kenapa dari Polda Jawa Barat belum merasa yakin dan juga percaya diri? Itu adalah yang berikutnya ya. Mengenai noda merah tersebut, ternyata kan bukan di Pak Yosep doang yang udah mengaku, tapi sebenarnya ada namanya bercak merah tersebut di Mr. X dan juga Yosep. Nah, Mr. X ini siapa sih sebenarnya? Dari penyidik Polda Jawa Barat belum memberikan keterangan secara resmi, tetapi dugaan gue teman-teman, Mr. X ini pasti adalah pria. Dan aku yakin sekali Mr. X ini bukan cuma noda merah doang di bajunya, tetapi juga sudah ada rentetan-rentetan yang sangat mencurigakan ke dia. Ya kan selama ini kita bisa mengetahui ya, ada banyak kok saksi yang sebenarnya sudah sangat mencurigakan, berbohong ini, berbohong itu, kemudian ngaku kebetulan ini, kebetulan itu, tetapi kok penyidik Polda Jawa Barat tidak menjadikan ini sebagai petunjuk yang sangat kuat. Itu ada apa? Apakah harus benar-benar ada CCTV yang menunjukkan siapakah pelakunya malam hari itu baru Polda Jawa Barat yakin? Ya bagi aku sih sangat konyol ya. Buat apa Polda atau penyidik tim reserse belajar jauh-jauh ke luar negeri untuk melakukan investigasi kalau semua itu hanya berdasarkan hanya pandangan mata, which is adalah CCTV. Apa gunanya scientific? Apa gunanya menggunakan data-data ilmiah? Bisa diketahui dengan data IT, dengan CCTV, dengan data dari otopsi, DNA, dan sebagainya. Itu adalah hal yang harusnya menjadi pertimbangan dan nggak bisa menjadi excuse lagi bahwa mereka belum yakin Polda Jawa Barat kalau belum melihat CCTV siapakah yang melakukan malam hari itu. Sebegitu pintarnya kah para gerombolan pelaku tersebut, ataukah dari Polda Jawa Barat yang sebegitu ketakutan karena diduga akan melibatkan oknum-oknum yang mungkin ini akan terjadi efek domino. Kalau ini terbongkar, ada kasus-kasus yang lainnya yang melibatkan oknum-oknum dugaannya yang berhubungan dengan yayasan yang dimiliki dari kedua korban, itu pun akan mengenai orang-orang tersebut. Itu adalah dugaan yang tersebar di masyarakat saat ini. Kita nantikan kerja nyata dari Polda Jawa Barat, terutama untuk penyidik yang sudah 2 tahun masih belum menangkap siapakah gerombolan tersebut. Karena seperti aku jelaskan di awal tadi, paling tidak ada 5 kategori di sini. Dalangnya, pelaku utama, orang yang membantu, orang yang mengetahui, dan orang yang menutupi. Kita update terus mengenai kasus ini sampai tuntas. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.